Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armawan. Saya salah satu mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo dengan NIM C1G1 19039. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang birokrasi. Yaitu birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses berlapis-lapis. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Birokrasi menggambarkan metode yang ditetapkan dalam organisasi atau pemerintahan dasar. Sedangkan menurut Max Weber, seorang ahli politik dan sosiolog asal Jerman, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Proses birokrasi cocok untuk mengkritik sistem ini sering diidentikan dengan redundansi, kesewenang-wenangan, dan inefisiensi. Salah satu definisi satir yang umum tentang birokrasi adalah seni membuat yang mungkin menjadi tidak mungkin. Secara struktural, birokrasi bermula dari upaya untuk mengatur organisasi melalui sistem tertutup. Sistem tertutup bersifat ini berformal dan kaku untuk menjaga ketertiban. Ketepatan prosedural adalah yang terpenting dalam birokrasi. Mungkin satu-satunya identifikasi karakteristik birokrasi yang paling dekat adalah penggunaan prosedur hierarkis atau untuk menyederhanakan dan menggantikan keputusan otonom. Yang kedua itu demokrasi dan birokrasi. Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tatanan akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta. Justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dan seringkali secara demokratis, konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan. Namun sesungguhnya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsifnya pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan keputusan dan kepastian yang ada di lembaga birokrasi. Begitu juga proses-proses demokratis diperlukan demi mengabsahkan proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warga negara. Sifat komplementer birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance. Yang ketiga itu adalah representasi politik. Ya seperti kita ketahui, representatif politik adalah salah satu esensi yang paling penting dalam kehidupan politik. Sayangnya maknanya tidak terlalu dipahami dengan baik oleh semua orang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dari orang-orang penerjemahkan bahwa representasi adalah perwakilan. Betul, memang representasi adalah perwakilan, tapi perwakilan itu hanya salah satu aspek dalam aspek representasi. Definisi representasi politik yang paling mengena adalah yang dirumuskan oleh Hanna Pitikin, yang mengatakan bahwa representasi adalah membuat suatu hadir lagi karikatur anak kirana yang lain. Representasi adalah sebuah urusan menghadirkan lagi kehendak rakyat menjadi kebijakan publik. Sederhana saja urusannya, yaitu bagaimana kemauan rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu
bisa berubah menjadi kebijakan publik. Representasi dengan demokrasi bisa sangat dekat, tapi secara konseptual bisa berseberangan. Konsep representasi bisa kita lacak jauh ke belakang sampai ke seorang filsuf yang bernama Thomas Hobbes. Hobbes mengatakan bahwasanya seseorang memiliki otoritas apabila diberikan oleh orang lain. Otoritas itu digunakan untuk mengelola kepentingan yang kemudian memberikan otoritas tersebut itu menjadi kedaulatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.